بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قل بالبداية والنهايات خذ بالله بخزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقولي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بجميع علومه في الدارين آمين. Yuhramu 'alal junubi, halaman 8. Diharamkan bagi orang yang junub. Jadi hadas itu sebenarnya dari segi derajat terbagi 3 lah. Yang ringan hadas kecil batal wudu, yang sedang ya junub, baik berlaku pada laki-laki maupun perempuan junub. Yang berat itu haid dan nifas. Nah, jadi makin berat makin banyak yang dilarang dikerjakan. Kalaunya semalam kada berwudu 4 ya, sembahyang, tawaf, menyentuh Quran dan membawanya. Nah, sedangkan ini yuhramu 'alal junub bertambah banyak. Karena pulang kena ya bagi haid dan nifas, karena itu berat bertambah banyak lagi. Nah, ninta. Yuhramu 'alal junub, diharamkan atas orang yang junub, baik laki-laki maupun perempuan. Junub itu maksudnya keluar mani, baik lewat berhubungan ataupun tidak, itu junub naranya. Wa yuhramu, diharamkan 'alal junubi, atas orang yang junub, laki-laki maupun perempuan, sittatu asya, 6. Nah, 6 itu 4 yang terdahulunya bagi orang yang kada berwudu. Nah, pertama as-sholatu, salat. Nah, sama. Jadi kada boleh orang junub sembahyang walaupun wudunya kada batal. Kan keluar air mani kada batal wudunya kalau. Tapi karenanya junub kada boleh sembahyang. Wa tawafu, tawaf kada boleh juga. Melihat Ka'bah, mengambil barakat Ka'bah, dilihatan Ka'bah, di situ bahan tupan. Nah, yang tonton itu langsung tawaf, ada boleh. Wa mashul mushafi, menyentuh mushaf, nang kayak semalamnya penjelasannya, ada boleh juga bagi orang yang junub. Menjapai Quran atau menjapai tulisan Quran yang ada tertulis di kertas, ada boleh juga, sama itu penjelasannya sudah semalam. Wa hamluhu, dan membawa Quran, sama, kada boleh. Nah, jadi yang diharamkan bagi orang yang kada berwudu seluruhnya itu diharamkan bagi orang yang junub. Ya kala 4 bagi orang yang berwudu haram, bagi orang junub 4 itu pun berlaku. Bahkan bertambah 2. Apa itu? Yang pertama, nih yang kelima nih, wal lubusu atau wal muqsu. Wal lubusu fil masjidi. Nah, diam di masjid, badiam maharam di masjid. Nah, bamandaknya kita di masjid itu haram hukumnya bagi yang junub, baik laki-laki maupun perempuan, haram hukumnya berdiam di masjid. Nah, keluar dari masjid dan masuk masjid, pelatar masjid masuk juga di situ. Amun jalan menuju ke masjid kada apa, jalan menuju ke masjid kada apa nih tuh. Mun pelatarnya ada boleh. Hatapnya bang, ada boleh juga. Pucuk masjidnya bang, ya ada boleh juga, sama masuk bagian masjid juga narannya. Nah, jadi bilainya junub kada boleh masuk ke masjid kecuali darurat sipil militer 1. Orang gila amok buka hai kita. Kada ada jalan lain lagi berke masjid bersembunyi. Hendak keluar, parangnya mamok, paksa kita berhinap di masjid. Nah, itu boleh aja narannya. Itu darurat sipil militer 1. Nah, atau misalnya gempa bumi kah, apakah misalnya banjir kah yang berbahaya, buka kita kan masih sakit padahal masih junub. Nah, itu tak paksa boleh aja naranya mendarurat nang itu. Ini bila darurat tubihul mahdurat, membolehkan sesuatu yang dilarang bila darurat. Nah, itu. Nah, berdiam di masjid ini kenapa haram? Karenanya junub tadi itu bang, belum bersih aja kita. Nah, baik laki-laki maupun perempuan. Padahal ini hadisnya hadis pertengahan. Kalau pang misalnya kan belum mandi, nah hati-hati jangan langsung ke masjid. Gara-gara nak berdadas-dadas
Kada ingat belum mandi subuh Jumat bang. Lakas-lakas. Sekalinya sudah yang salam hanya ingat pada yang junub. Lalu berikutnya lagi wa qiraatul Qur'ani, membaca Quran. Nah ini kalau kada berwudu membaca Quran masih boleh, tapi kalau sudah junub kada boleh membaca Quran. Tetapi ada sebabnya, ada syaratnya, biqasdil Quran, bila inya mengqasad Quran, bila inya menyengaja yang dibacanya ini Quran. Nah berarti pemahamannya walaupun Quran tapi dibacanya bukan untuk membaca Quran boleh. Misalnya doa, kan ada doa di Quran tuh, ya Rabbana, macam-macam banyak Rabbana di situ ya, kalau itu doa tuh. Nah kita membacanya itu qasadnya tujuannya untuk berdoa boleh. Zikir la ilaha illallah tuh ada di Quran, alhamdulillah ada di Quran, tapi kita membaca itu untuk berzikir boleh. Nah bahkan seandainya sabukuan Quran tuh kita baca tapi qasadnya bukan qasad Quran boleh. Dari mulai awal sampai habis tuntung seharian membaca tapi nya kada mengqasad membaca Quran. Yang kada boleh ini bila biqasdil Quran. Nah inilah nyatakan baca rotipul atas misalnya bolehlah, misalnya dalam keadaan junub. Nah apa qasadnya? Bila qasadnya sabukuan ini sebagai doa boleh ya. Bila qasadnya sabukuan ini sebagai zikir boleh ya. Walaupun di sini ada Quran, lo anzalna itu. Nah, jangankan rotipul atas, Quran sabukuan saja bila qasad kita untuk sebagai zikir maka boleh. Ayat kursi kita baca sebagai zikir boleh ya, walaupun dalam keadaan junub. Nah, tapi kalau kita berniat membaca walaupun pendek bismillahirrahmanirrahim, bismillah pendek bener nak, tapi kita niatakan sebagai membaca Quran haram hukumnya. Nah, jelas saya itulah. Kan ada batakun pulang tuh, belilah baca rotib dalam keadaan junub ya, batakun pulang. Maka hanya daripada hari itu deh. Nah ini bacanya biqasdil Quran, yang maulah haram membaca itu. Nah menyentuhnya pun aja, nah itu kan nyata sudah haram. Menyentuhnya kan mulai asal ada wudu aja haram menyentuhnya, apalagi mun yang junub kan lebih berat junubnya daripada kada wudu, daripada batal wudu pertengahannya kita. Wa yuhramu, nah itu titik di situlah. Nah jadi untuk orang junub ada 6. 2 aja bertambah, berdiam di masjid dan membaca Quran dengan niat Quran. Ya kalau yang 4 itu sama dengan orang kada wudu, sembahyang, tawaf, menyentuh Quran, membawanya. Nah titik di situ, biqasdil Quran titik. Nah supaya jangan tercampur-campur. Wa yuhramu, dan diharamkan pula. Nah ini bagi yang hadasnya paling berat. Apa itu? Yuhramu bil haidi, bagi orang yang haid, wan nipasi, dan nipas, sama di situlah. Nipas itu kada disebut tapi maksudnya ada di situ. Nah jadi haid dan nipas ini hadas yang termasuk paling berat. Nah ada berapa? 6 yang terdahulu, 4 tambah 2 6 ya lah. Nah sisanya pulang 4, jadi asyaratu asya 10. Nah, yang 6 itu yang terdahulu tadi di atas tadi. 6 itu bang bagi ada 4 ada 2 ya lah. Nah tambah 4 lalu jadi 10 hai. Asyaratu asya, jadi bertambah lagi 4 perkara. Pertama as-sholatu, sembahyang, sama orang kada wudu, batal wudu, junub kada boleh sembahyang. Orang yang haid nipas bang maginya kada boleh. Wa tawafu kayak itu juga sama. Wa mashul mushaf, menyentuh Quran, Qurannya banda kan kita sentuh kada boleh, baik tulisannya di kertas. Wa hamluhu, membawanya, sudah semalam pembahasannya ya kalau. Nah cuma ingatakan membawa ini kita boleh membawa Quran apabila dalam tas, dan di dalam tas itu banyak selain dari Quran. Nah hanya boleh kita membawanya dengan niat bukan semata-mata membawa Quran tapi membawa yang lain dari itu. Nah, kalaunya dalam tas itu cuma hanya ada Quran dan kita memang niat membaca Quran, walaupun Qurannya kada kita japai, yang kita ikuti kan tangking tas nih itu, tangkingnya kan itu. Nah tangan tas itu kita bawa kada boleh itu, yang dimaksud hamluhu narannya. Nah wallabsu fil masjidi, sama kayak tadi juga wallubsu atau wallabsu fil masjidi,
Badiam di masjid kada boleh juga orang haid dan nifas. Nah, ini orang banyak salah paham tuh bon ibu-ibu arisan gara-gara belajar kada hanya dedengaran aja, kada bujur-bujur kitab, hanya dedengaran empat lalu belajar. Boleh haid masjid ya orang haid nifas asal jangan khawatir mengotori. Pasangan yang apa tuh ngarannya? Yang di bawah tuh apa tuh kayak sandal gabin dah. 3 lembar supaya kada batah, asal jangan tercicir aja boleh aja, jar siapa mau nyawa. Ada boleh sebab ini coba pikirkan rasionalnya. Nah orang junub aja kan, junub ini kan kada mungkin tercicir, apa yang tercicir junub, lain haid lain nifas kada boleh mokso berdiam di masjid, padahal itu hadasnya pertengahan tuh. Apalagi hadasnya hadas yang paling besar yaitu haid dan nifas, bukan karena takut tercecernya tapi karena hadasnya itu. Pahamailah. Nah kena adan kita tuh biasanya kada pernah menyambat lah, ini umum aja. Ibu-ibu yang di Belanda sana bang, kada pernah di sini. Ibu yang di Belanda jauh benar, yang di Belanda, di Perancis, yang di Marokko aja jauh benar situ. Itu biasanya apalagi ada acara-acara pertemuan penting kah, datangkah gubernur, ada bubuhan arisan-arisan datangan, bubuhan ibu-ibu PKK, acaranya di masjid. Karena ini penting, tetap hadir di masjid. Manis bongolnya manusia. Kenapa? Demi gubernur pang datang ya. Ada kan itu? Banyak benar. Tapi di Belanda sana pang itu lah. Tetap hadir, padahal haid. Maka lawas benar pulang. Maka bawa acara sekalinya. Bersupan habang kelihatan orang yang kasar. Ya kalau ada boleh nang kayak itu. Nah yang junub aja kada boleh. Junub itu kan artinya bukan haid bukan nifas. Junub kada boleh berdiam di masjid al-muqso, apalagi ini hadasnya paling besar haid dan nifas. Nah bukan karena takut tercecer, tuh lain lagi kisahnya, karena ada pun kita baca terusnya itu. Jelas saya namun sudah sampaikan inilah, bila ada yang membulihakan ada tahu tuh siapakah yang membulihakan tuh. Ya, ada berarti ilmu didengaran naranya mungkin kita kada boleh, mana kitabnya nih, nah baca kitabnya ada nah. No. Ya kalau kita berkitab yang membulihakan mana kitabnya, buka sini. Jadi orang haid dan nifas itu dilarang lubusu fil masjid, berdiam di masjid. Nah cuma amun inya pang lalu aja karena ada hajat tak tinggal, apakah misalnya yang laki nih asalnya di masjid, yang laki boleh ke rumah, yang laki itu aur tak tinggal HP yang laki, lalu menelipuk manu yang bini umanya aja sambil di WC, itu yang laki benar di WC, nah umanya aja tapi HP ku tertinggal masjidnya hilang aja. Anak lakas katanya mahajan yang laki di WC, lalu bini disuruh nah ke masjid, anak lambat bisa hilang. Nah lalu itu boleh aja, tapi lalu kada berdiam. Arti lalu di situ malibas ya, kita melewati, itu pun masuk dari pintu sini keluar dari pintu sana. Amun lalunya sakalinya bebulik, nah itu kada boleh tetap. Nah jadi lalu ambil langsung tak langsung. Amun lalu berdiam satu mat sambil memeriksa HP, sakalinya buka Facebook dulu. Yang bini tadi nih pulang nih buka IG segala macam, ini haram hukumnya. Al-muqsonarnya berdiam di situ, lalu aja kada boleh yang berdiam tuh. Bahamailah. Nah, sakalinya lalu terus. Nah putar-putar ya kada boleh, tetap dihukumi al-muqso berdiam di situ. Jelas. Itu pun bila lalu itu dibolehkan. Pertama memang ada hajat yang hendak diambil di situ. Yang kedua jika inya kada takut mengotori. Nah ini pembahasannya. Bolehkah orang haid lalu murur ya kita lalu di masjid ini, dalam masjid lalu boleh kada? Boleh jika kada khawatir mengotori masjid. Amun khawatir mengotori masjid karena inya berisi pembalutnya itu harga 1000 10 buting, harganya murah benar ya kuning tuh 1000 10 buting murah. Lalu inya tuh khawatir sudah, masalahnya bila inya lalu bisa titikan, masalahnya sudah titikan, dipaksakannya lalu haram tetap walaupun lalu aja.
tapi nya tahu bila nya lalu itu memang dasar titikan. Nah tetap hukumnya haram walaupun cuma lalu. Nah jelas sudah ya. Kalau wa qiraatul qur'ani pulang membaca Quran. Nah yang keenam nih, bagi orang yang haid dan nifas kada boleh baca Quran. Nah kecuali tadi yang kada boleh tadi biqasdil Quran, dengan kasatnya Quran, kecuali inya membaca Quran kada kasat Quran, tidak ada bacaannya. Wa qiraatul qur'ani biqasdil Qur'ani, dengan kasat Quran. Jadi seandainya orang haid, orang nifas membaca memang dibacanya Quran, orang melihat tuh, tapi di kasatnya sebagai doa boleh aja, kasatnya sebagai zikir boleh aja juga. Nah, jadi kita ada pelawat takon tuh di WA ibu-ibu bolehlah baca ratibnya dalam keadaan haid ya, sudah dijelaskan tadi. Nah, bila membaca ratib dalam keadaan haid asal niatnya sebagai zikir boleh. Nah itu. Walaupun di dalam kitab Syarus Salikin lah, walaupun sabukuan Quran tadi itu dibacanya tapi niatnya zikir atau doa boleh, walaupun dalam keadaan haid dan nifas tadi. Wasaumu bertambah, amun orang junub boleh puasa, tapi kalau orang haid dan nifas kada boleh puasa. Nih tambahannya, orang batal wudu boleh puasa, orang junub boleh puasa. Nah batalan aku aja junub pang belum diwajib ya. Ya misalkan orang bulan Ramadan ini kan kadang bisa bangun jam 8 bersubuh kada, maka kan jam 3 dini harinya kan sedang perang sabil. Perang sabil. Kauyuhan sahur sudah, tuntung sahur kan benak kulit kalau perang sabil ya. Nah, sekalinya taguring, sekali bangun jam 8 pagi bersubuh belum batalam aku puasa aja. Kenapa? Junub pangnya. Nah, kada batal puasanya. Nah, cuma yang haram itu kada sembahyangnya itu sembahyang subuh. Lalu mati wajib kada sembahyang subuhnya. Puasanya sah aja bagi orang yang junub. Nah, tapi bagi orang yang haid dan nifas puasanya itu kada boleh, haram hukumnya. Tambahannya jadi puasa wasaumu kada boleh bagi orang haid dan nifas. Wa talaqu, kada boleh juga bibinian istri nih waktu dalam keadaan haid dalam keadaan nifas ditalak, itu haram gawiannya, sah jatuh talaknya jatuh sah, tapi gawiannya haram. Nah ini kalau ada pertanyaan apa yang gawian haram tapi sah aja, nah ini jawabannya talak. Nah, amun orang junub bini junub ditalak haram lah, kada haram. Bini kada bodoh ditalak kada haram. Tapi kalau dalam keadaan haid haram, kada boleh. Nah, tapi tetap sah. Nah, jadi mun hendak mentalak bini dijingok dulu jendela yang di bawah nih tuh. Nah, haid kada. Nah, itu. Nah, cuman hati-hati masalah talaknya lah, jangan asal-asal talaknya. Udah mesti talak 1000 aja. Qaharatan muha. Kayak datang ke rumah tuan guru, kayak Pak Ulan guru udah mesti talak 1000. Mbah yang seminggu loh kayak apa ya urus orang juga loh. Napang udah berharap talak 1000 keharatan muha. Nah ya kalau jadi guru ini berpikir pulang sih dan mikirkan yang saya ikut talak 1000 nih kayak Pak Guru ulun aja talak 1000 aja. Nah jadi mun sarik-sariknya tuh jangan sampai bocap talak kalau karena bisa menyasar. Nah itu masalahnya si laki ini tak biasa sudah berisi sikat kopiah, biasa sudah memulai ini tuh dapatnya seminggu kada memulai lo berpikir paham lah sikat kopiah kan kada tahu. Nyebahari bila ada kopiah yang hirang kopiah Soekarno tuh beisin itu bisa juga sikat kopiahnya. Bab itu kan kalau dibasuh disikat aja. Namun kalau dibasuh sabun minyak. Jadi ada sikat kopiah. Nah,
Jadi mun tak biasa beisi kopiah Soekarno tuh ada sikat kopiahnya bersihin gitu. Nah, tak biasa mengikuti sikat kopiah, hilang lo mencari ya. Nah, paham ya kok. Wal mururu fil masjid. Nah, lewat saja di masjid itu sebenarnya kada boleh bagi orang haid dan nifas jika in khafat talwisahu, jika khawatir, jika takut talwisahu mengotori masjid. Nah, ini jadi munnya khawatir mengotori masjid titikan. Nah, lalunya aja kada boleh, apalagi berdiam. Nah, jelas itulah. Nah, itu jadi kita lebih baik taat lawan hukum Tuhan tuh. Nah, hati-hati jangan sampai gara-gara kepentingan pribadi mengarasi ke masjid demi kepentingan pribadi hendak bertampai muha lawan gubernur lawan wali kota padahal seorang haid. Nah, jangan sampai itu. In khafat talwisahu, jika khawatir atau takut mengotori masjid. Dan ini berlaku sebenarnya bukan hanya haid dan nifas darahnya nih untuk laki-laki kan, misalnya masuk ke masjid, jika inya takut mengotori masjid, haram ke masjid. Hanya keluar dari bawah rumahan kurungan ayam kota tuh, batis masih igat bakas tatahi ayam segala macam, baju gitu pak, apa nih salawar, rambut berdabu-dabunya jebut tahi ayam, masuk ke masjid, maka bisa guguran deh, haram hukumnya. Bukan hanya yang haid dan nifas saja, laki-laki bisa haram. Nah, jadi bila masuk ke masjid siapa aja bila khawatir yang bisa boleh jadi mengotori masjid, haram hukumnya. Jadi hati-hati. Nah, sebaliknya bila ada kotoran di masjid kita ambil, melihat teh cacak kita ambil, kita bersihi, dapat seikung bidadari hadiahnya. Seikung bidadari, tapi kain lapang dulu menghadang di sana dapatnya. Kada yang di Indonesia dapatnya kada. Nah, jadi bila melihat tahi cacak ambil, sangu tisu. Nah, tisu. Jadi tisu yang halus tuh ada kantong, ada cacak tetap. Amun sudah ini betukuk lawan tahi cacak, lawan yang tisu tuh anda kayak ke pinggir gitu loh. Kumpulakan dulu kena hendak bulik kanjir bawa bulik. Ke rumah ke mana buang ke tempat sampah nah itu. Jangan dikumpulkan di pemaman. Jadi yang melihat najis itu sebenarnya wajib mengambil bagi orang yang ada dalam masjid, wajib mengambil bagi yang melihat. Nah, makanya kita tuh mengkawat jangan ketujuh beli lihat. Sebab bila beli lihat banyak kewajiban bang datang. Oh dia masuk ke masjid, astagfirullah banyaknya teh cacak aja. Nah wajib tuh itu membuangi. Nah, ada kaum tadi paham sudahnya ilmunya. Jadi kaum tuh walaupun hari-hari masuk ke masjid, nya kan kata beli lihat. Jadi kayaknya kada berdosa. Nya bila masuk begim aja. Kada berdosa ada kita yang sohon ini masuk. Oh iya. Nah, kaum apa ini aja. Seorang yang wajib seorang melihatlah. Nah, dikiau kaum jak kaum aku bakal tahu kada melihat nah. Nah, kada salah kaum, kada melihat. Jadi biar ketua masjid kah, bendahara masjid kah, pucuk masjid kah, bila ini masuk ke masjid melihat najis, nah sidin itu yang wajib membuangi. Siapa yang melihat? Nah, maka caranya pak masuk kita masjid, pas talihat, nah kada sengaja mah talihat, kenal benar teh cacak, bawa kawan sini. Itu napa tuh aja kita. Jadi ujar kawan itu teh cacak, nah pas benar berdua kita. Kewajibannya berdua berjemaah dah. Nah, jadi anak ambil aja kita. Nah, artinya kan sama-sama berdosa berdua, ada yang mengamani itu nah. Nah, itu. Nah, itulah. Jadi wal mururu fil masjid, lewat di masjid, in khafat talwisahu, jika takut mengotorinya, itu haram juga bagi orang haid dan nifas. Nah, yang terakhir yang ke-10 wal istimta'u, bersenang-senang. Bahasa orang kita puriplay. Ya kah? Puriplay kan bahasa orang ini. Puriplay ya kita. Puriplay itu kupu-kupu kah? Itu baterai loh kan, punya bila aja baterai lawan play kupu-kupu. Nah ini istimtan ini anu kenapa jurang bahasa mudah ini paham tenang.
bakal kacakan. Nah, bajajapayan bakal kacakan. Boleh lah, boleh. Tapi yang kada boleh bagi bini istri kita yang haid tadi, bima bainas surrati war rukbati. Yang kada boleh antara surah nintu pusat, antara pusat war rukbah lutut nintuhut. Nah, ini pusat, ini pusat, ini lintuhut. Nah, antara pusat dan lintuhut itu aja kada boleh dijapai. Bila bini kita haid, mun di atasnya silahkan. Kastilahnya itu silahkan aja, kada apa-apa. Tapi kalau yang di bawah pusat, di atas lintuhut, kada boleh. Masa yang nyalih ya. Maka bini tang haid harus juga sebulan haid. Nah, berarti lain haid naranya tuh. Berarti dustainya aja pian. Haid itu ada kena belajar masa haid berapa ya, kalau kena ada itu. Nah, cuma misalnya Bang, kita ambil kaul yang membolehkan lah. Ini kan yang kebiasaannya di bawah antara pusat dan lutut, di situ kada boleh dijapai. Menjapai itu hukumnya haram. Di atas pada pusat, di bawah pada lintuhut boleh dijapai. Artinya benyaman-nyaman di situ, baramian di situ. Nah, cuman orang laki ini wah ini laki milenium. Artinya kan lebih aktif pada laki bahari. Nah, maka boleh aja kita ambil kaul yang lebih lemah lah. Nah, tapi boleh aja. Yang kada boleh itu yang sakilannya itu aja nih, kada boleh. Nah, amun yang walaupun tak turun pada pusat boleh, tak naik pada lintuhut boleh, asal yang sapat siamnya aja jangan. Nah, itu aja dah. Nah, itu ada kaul yang membolehkan itu. Nah, ini bagi laki yang milenium, yang udah kayak parangsangan bener tuh nah. Ayo aja silahkan. Nah, itu. Nah, jadi pulang pun para istri ini pulang juga harus inovatif ya kita. Melihat laki kan narendengin laki ini kan tinggi anunya nih, bisa laki itu tinggi setroman itu tinggi. Hanya datang dari mana misalnya, maka di mana-mana tuh bertamu putri Indonesia, bertamu macam-macam tuh bertamu. Boleh ke rumah, maka sudah minum jamu yang jamu kuat nih tuh, hintalu ayamnya 3 biji sekali beli ke rumah. Haid bini. Padahal waktu anak berangkat tadi belum haid lagi. Berencana benar sudah nih. Nah, maka ini perlu inovasi bagi si bini. Nah, kayak itu caranya. Bolehlah, boleh haid. Nah, cuma bini aja kreatif gitu nah. Paham lah, paham. Paham lah, bini yang kreatif. Kayak apa supaya laki ini lapang dada. Kayak itu. Paham lah. Kreatif bini. Barangnya apa jurang ini menjahit tapi di selawar laki. Nah, menjahit di selawar laki. Nah, barangnya nata. Jadi sampai laki puas. Nah, itu caranya. Tapi menjahit lah. Menjahit di selawar laki kayak itu caranya. Supaya laki tadi ampih berpikiran yang kada bagusnya bisa nangka itu, tapi kada bertahan Bang lah ya 99% lah nangka itu. Apalagi laki yang hanyar kawin misalnya. Ayo bayangkan misalnya samingguan yuk. Nah, maka kan hari-hari makan hintalo jo laki ini. Hintalo madu jamu, hintalo madu jamu hari-hari. Jadi kayak apa caranya? Nabi ini harus kreatif, tiap malam menjahit di selawar laki. Ayo situ. Boleh kan? Boleh aja. Nah, itu caranya. Jangan sampai laki ini sudah ilmu kada tetapi ada iman tipis, yakin aja bisa singgah tuh di warung remang-remang akhirnya. Nah, itu. Hanya tahu si denda. Jelas saya itulah. Nah, cuma yang jelas apabila bini haid atau nifas itu yang sapat siamnya tuh jangan dijapai-japai. Itu aja. Dimasuki Bang boleh kan dijapai aja kada boleh. Apalagi dimasuki. Asbabut tayammumi. Nah, ini penting benar juga. Nah, jarang kita tagawin ini karena kita ini tropis Indonesia nih. Arti tropis itu tuh banyak banyu. Tropis sebenarnya. Bila yang di luar negeri itu sadis, artinya tetapi ada banyu.
Asbabut tayamum, sebab-sebab tayamum. Asbabut tayammumi talasatun. Bermula sebab-sebab orang bertayamum itu ada 3. Dalam kitab ini 3, di kitab lain ada sampai 7, ada sampai macam-macam. Nah, cuma sebenarnya intisarinya itu kurang lebih sama aja maksudnya. Cuma kenapa bebanyak, contohnya bebanyak, lalu bebanyak jumlahnya. Pertama, faqdul ma'i, ketiadaan air. Nah, itu pertama. Sebenarnya intisari tayamum ini terjadi karena kadada banyu itu aja sebenarnya. Cuma sebab kadada banyu itu kenapa? Lalu bertambah. Nah, itu. Banyu kadada. Memang asli kadada banyu. Asli kadada banyu. Nah, boleh bertayamum. Ada juga kena banyu ada, cuma kada kawa memakai banyu. Kenapa? Wal maradu, karena sakit. Nah, ini yang kedua, karena garing. Ujar dokter nyawa jangan hulu karena banyu. Nah, bila karena banyu bertambah garing. Nah, lalu bertayamum. Ini namanya banyunya ada aja, cuma makainya kada kawa. Nah, atau misalnya garing kada, tapi tetap kada kawa memakai banyu. Sebab wal ihtiyaju ilaihi, membutuhkan lawan banyu nintu. Banyunya sedikit benar. Nah, ini kisah yang kita di sini kada mungkin ya, kalau biasanya kada di sini Indonesia merdeka nih, mungkin di daerah yang timur tengah sana banyunya sedikit benar, kita membutuhkan banyu itu untuk minum kita dan keluarga, bahkan untuk minum liat si hayawanin muhtaramin, karena haus si hewan yang dipelihara. Hewan tadi yang terhormat, muhtaramin itu terhormat. Kita bingunan kambing misalnya, bingunan sapi, banyu ada. Mun kita bawa wudu, apalagi bawa mandi wajib, habis kayak apanya anak minum, sedangkan banyu tuannya. Nah, bertayamum tuh. Artinya kan banyunya ada, tapi dibutuhkan, ihtiyat itu dibutuhkan untuk banyu tadi. Untuk kita kah atau untuk hewan piaraan? Tapi yang muhtaramin. Nah, yang muhtaramin, yang dihormati. Nya ada yang kada dihormati. Wa ghairul muhtarami sittatun, dan bermula yang kada dihormatin itu. Nah, artinya walaupun orang tuh parlo benar, tapi kita segan bodoh, baik kita bawa bodoh aja kalau saya julung ke situ. Kenapa? Ini kada dihormati, padahal parlo benar dan banyu sedikit, tetap kita pakai, kada usah dijulungi banyu itu. Nah, itu ada 6. Pertama, tarikus sholati, orang yang jelas-jelas mengakui sembahyang kada wajib. Lalu tinggalkan sembahyang, ilmu sebuku aja kita. Pas musim kering, nah kita banyak banyu, biarnya sahausnya situ. Tarikus salat. Yang kedua, wazani al muhsanu. Zani ini orang yang berzina. Nah, ini bini-bini lah, muhsan, yang sudah berisi laki atau pernah berlaki. Baik itu sudah ada, masih ada lakinya atau sudah balu. Nah, sekalinya berzina, ini kada terhormat juga. Ini kalau hukum rajam kan sampai mati ya kalau. Nah, maka ini nih yang kasus nang kayak ini nih, seandainya banyu ada, kada usah dijulungi, kita segan bodoh. Nah, wal murtaddu, orang murtad sama nang kayak itu juga kada boleh juga, biarkan dianya. Nah, kenapa? Gairu muhtaram, kada terhormat. Wal kafirul harbi, kafir yang harbi, yang memerangi umat Islam. Nya perlu banyu, jangan dijulungi banyu. Nah, kecuali kafir kada harbi. Nah, kada memerangi umat Islam, kita bertetangga dengan orang yang kada Islam, tapi nya baik aja lawan kita. Nya perlu banyu julungi, ada apa? Perlu nasi julungi, perlu napa julungi, perlu laki atau macam-macam julungi. Ada apa nih tuh? Nah, kenapa inya kada memerangi? Beda kalau tadi walaupun agamanya Islam tapi tarikus salat jangan, kada terhormat. Nah, wal kalbu, anjing, tapi al akhuru, yang liar, yang kada terdidik, yang mengikut kesana kemari, galak ya kita. Pokoknya bila inya sihat anjing tuh ikutnya terus napanya aja, galak benar. Tapi muninya terdidik aja, kan melihara anjing ini boleh aja sebenarnya kalau tujuannya menjaga kabun kah, menjaga ternak kita kah, menjaga apakah yang dijaga, itu boleh aja kalau tujuan kayak itu. Ya udah, anjing itu didik narnya.
anjing segan berburu itu boleh, dalam Islamnya boleh aja nih tuh. Nah tapi ada anjing yang kada yang galak benar, kada terdidik. Nah artinya ketahuan sudah ini membahayakan. Nah inya haus boleh aja banyu kada kita julung ke situ, tapi kita baudo tuh boleh. Tapi mun anjing ingunan seorang sagan berburu, nah itu bilainya parlo banyu, nah julungnya ke anjing itu ada barbar. Nah itu perbedaannya. Wal khinziru dan babi, nah itu kada terhormat. Kalau misalnya babi misalnya kehausan misalnya, nah kita nak baudo, baik baudo aja sudah. Banyu itu kata bapak, bisanya mencari banyu seorang. Si anjing tadi ini atau contoh-contoh yang ada terhormat tadi. Nah itu lah. Jadi amun kita batayamum ada sebabnya dulu, kada asal tuh. Nah pertama tadi banyunya memang kada ada, atau banyu ada juga karena garing, atau misalnya kada garing tapi dibutuhkan banyu itu karena sedikit saja untuk siapa, untuk minum kita atau hewan piharaan yang terhormat. Nah atau misalnya kita garing kada, misalnya lah membuat banyu itu sedikit kada juga banyak banyunya, cuma kita kada kau ambil, bisa jeneng itu. Lalu batayamum misal kita kan kayak orang di kampungan itu kan rumah di kampung itu kan rumah kayak sumur tuh belakang rumah tuh. Ini kalau pernah merasa berjam di kampung lah. Nah kalau kita tahu ini kan keran tuh ada di dalam rumah bahari ini tuh pian dari zaman ulun isdi bahari itu di kampungan itu tuh ke belakang rumah tuh mendatangi sumber banyu ini. Nah bahkan WC kan bakal jauh ke situ, ini kan WC di kamar dah. Nah WC ke belakang situ. Nah sekalinya kita nak mendatangi situ berbaris, nah 3 sap harimau sesap, nah, macan tutul sesap, pocong sesap. Jadi kita nyinggung ada kawan didatangin ini, ada kawan cagar yang dikacak-kacaknya kita. Nah paksa kita batayamum. Nah dabunya boleh besangu berdahulu atau bersimpan berdahulu boleh, kita nyimpan dabu setahun kemudian dipakai boleh. Nah jadi jangan jadi tayamum dabu tuh boleh kita bersih-bersih berdahulu, membawa berdahulu, simpan berdahulu dabu itu. Jangan yang mahadang handak tak pakai hanya mencari, itu naranya kehujanan hanya mencari payung, jangan kayak itu. Bajalan pian di padang mana tetamu dabu ambil ya simpan. Nah kesegan batayamum kena aja kita. Nah kayak itu caranya. Nah cuma di sini dipadahkan lah ketiadaan banyu itu. Nah banyu kadada apakah langsung batayamum? Hadang dulu, jangan langsung batayamum, cari dulu sekitar wilayah 300 meter, dicari ke hadapan 300 meter, ke belakang 300 meter, ke kanan 300 meter, ke kiri 300 meter, cari dulu. Nah kecuali ya sudah ada seikung yang mencari, misalnya kan kekaringan sekampungan yang lain sudah mencari, hanya kita kada mencari. Tapi mun kita seorang aja, apalagi misalnya kan kada di kampung di gurun mana misalnya, di gunung mana misalnya, banyu kadada apa kadada karing, jangan langsung batayamum, cari dulu berjalan kunyuk-kunyuk dulu. Nah sampai kurang lebih 300 meter ke muka, ke belakang, ke kanan, ke kiri, radiusnya tuh nah 300 meter. Bila sudah kadada, nah hanya batayamum nang kayak itu. Jadi wilayah 300 meter. Oh tapi sekalinya pas haratan sudah 300 meter dicarinya kadada, sekalinya ketika anak batayamum sudah mendengar bunyi suara air betajun kan, air terjun. Ini kisah di gunung lah. Nah, aja kita ini bisa air terjun sama ini ya. Kedengaran sayup. Nah, atau ada orang mendengar kabar di situ ada banyu aja. Nah, cuma radiusnya tadi lebih jauh dari 300 meter. Nah, apabila kita mendengar suara banyu atau mendengar kabar dari orang bahwa ada banyu, nah sedangkan jaraknya di atas 300 meter dan sangkaan kita kuat lebih dari 50% bahwa memang ada banyu, wajib kita jangan batayamum dulu, cari dulu, datangi. Asal sangkaan kita lebih 50% zanarnya. Tapi walaupun kita mendengar ada suara air terjun atau ada orang membawa kabar, tapi sangkaan kita lemah, yang membawa kabar ini bisa berdusta aja kita. Nah atau itu
kada lain suara banyu aja kita, jadi kita cuma ada waham. Di waham tuh sekitar 20%, meyakini ada banyu dia yang selebih dari 300 meter tuh, maka kada usah mencari, langsung bertayamum. Tapi kalau dugaan kita kuatnya lebih 50% memang ada banyu, apalagi yang maha baraka kita percaya, nah wajib kita mendatangi ke tempat itu walaupun jaraknya di atas 300 meter. Nah, berjalan mencari kunyuk mencari ya lah. Nah, sekalinya 2 kilo sudah kada tamu jawabannya. Nah, jalan. Sampai batas mananya berjalan mencari yang lebih dari 300 tuh, sampai batas kurang lebih 3 kilo. Nah, itu aja batasnya. Jadi kan usah yang model kayak kunyuk yang sampai seharian kada. Ingat 3 kilo aja, coba berjalan bang ini. Nah, berjalan atau memantau atau ada yang diutus kurang lebih 3 kilo dari jarak kita yang kita asal tadi itu mencari. Nah, cari itu apabila dugaan kuat ada banyu, pahamailah. Amun dugaan kita kada kuat, lemah, langsung dia bertayamum. Anggap lemah gini ya, kada kawa. Ya mau ada kabar yang adil, orang yang memberi kabar tak percaya, wajib kita mencari. Nah, atau misalnya kita bisa mendengar bunyi mengguru, berarti ini bunyi air terjunnya kita. Kada kawa yang anggap lemah gen, cari dulu. Sekalinya dasar nyaring bener aja, sekalinya bunyinya itu memang nyaring, sekalinya tempatnya lebih jauh benar menuju pal. Nah, berarti jauh benar tuh Kak. Nah, maka kada wajib kita mendatangi ke situ. Nah, jadi yang wajib mendatangi itu bila dugaan kuat hanya sebatas kurang lebih maksimal 3 kilo. Pahamailah. Lebih dari 3 kilo, walaupun kawan kita sudah sampai ke sana ada sekalinya, nah pakai HP pulang siaran langsung melihat yang banyu tadi, ini banyu aja. Nah, tapi jaraknya lebih di atas 3 kilo, ada wajib kita mendatangi, tayamumnya sudah. Pahamailah. Nah, ini kisah bahari Bang, wah ini kan nyaman benar. Jadi ada jarak sekitar 300 meter dulu. Nah, yakin kada yakin tetap dicari, kecuali sudah ada yang mencari yang mewakili, nah langsung bertayamum. Nah, bila ada dugaan kuat walaupun lebih dari 300 meter, di bawah 3 kilo wajib kita mencari jika dugaan kuat. Nah, amun dugaan lemah ada usah dicari, langsung bertayamum. Amun sudah lebih dari 3 kilo, nah walaupun kita melihat banyu, kawan siaran langsung melihat banyu banjir di sana aja, tapi lebih 3 kilo ada wajib kita datang ke sana langsung bertayamum mungkin. Asal di tempat kita memang ada banyu. Nah, itu yang dimaksud faqdul ma'i, ketiadaan air narannya. Jelas itulah. Nah, lalu kayak apa cara bertayamumnya? Nah, di sini berkata ini surutut tayamum, ada syarat-syarat bertayamum. Sudah isa lah. Harus gila-gila santai harga-harga. Melakas tamat kita. Surutut tayamumi asyaratun. Nah, syarat-syarat tayamum itu 10. Nah, tambahannya pulang. Ayyakuna biturabin, bahwa bertayamum dengan debu tanah. Nah, bata ditutuk-tutuk kada boleh. Bata pupur bangkal ditutuk-tutuk kada boleh. Batu dihancur-hancur ditutuk-tutuk jadi debu kada boleh. Tanah liat kada boleh. Ini debu tanah. Kaca papaci ditutuk-tutuk begini kada boleh. Nah, jadi wajib dengan debu tanah. Amun yang apa namanya tuh pasir Bang, lain kada boleh aja pasir lain debu. Nah, ini besar bujur-bujur debu. Satu dulu lah. Nah, debu aja kita. Amunnya debunya Bang ada di kaca, tetapi kada boleh karena itu namanya debu kaca, lain debu tanah. Alhamdulillah, ini debunya ada di tanah, berarti debu tanah. Nih Imam Syafi'i lah. Nah, dia bisa di kaca loh, debu nih kaca ya kada sah tuh. Debunya ada di meja kelas nih, debu nih aja, padahal bisa aja tuh debu bekas yang papan tulis ya kalau. Nah, ada boleh juga. Jadi debu tanah. Nah, ini tuh. Yang kedua wa ayyakuna turabu tahiran. Nah, adalah debu tersebut suci. Masuk ke suci di sini kada kana najis. Biar debu tanah, memang debu tanah tapi dikamihi kucing.
Ada boleh juga walaupun sudah kering, tapi semalam kucing bekas-bekas di situ kita melihat. Nah, jangan debunya diambil karena sudah kena najis. Yang ketiga, wa an la yakuna musta'malan, bahwa tanahnya, debu tanah tadi kada musta'mal. Nah, arti musta'mal itu yang sudah terpakai. Ya kayak ini kan, nah, kan ini kita jelaskan sampai waktu di rukun bang, itulah penjelasannya kan masih syarat ya. Arti musta'mal itu debu yang sudah disapukan kamuhan itu, nah bakas ya debunya tuh titikan, nah itu yang musta'mal naranya kada boleh dipakai lagi. Yang bakas di muha tuh guguran, atau yang udah disapukan bakas di tangan ini kada boleh dipakai lagi. Itu maksudnya papai dulu. Nah itu yang masuk musta'mal tuh. Jadi debu yang sudah menyapu di muha guguran digunakan segan menyapu ke tangan kada boleh. Nah itu musta'mal naranya. Wa an la yukhallituhu daqiqun. Nah, dan jangan sampai debu itu tidak mencampuri akan debu itu li daqiq. Daqiq itu galapungnya kita, tepung. Nah, kadi kita debunya campuri lawan tepung. Nah, ada boleh juga. Wa nahwuhu, dan seumpamanya. Campuri lawan apakah? Kada boleh murni debu. Kada boleh bercampur lawan apapun. Tepung kah misalnya atau apakah, kada boleh. Nah, wa ayyaksidahu. Nah pulang nih selanjutnya yang keberapa nih? Wa ayyaksidahu. Wa ayyaksidahu, dan inya baniat. Nah di sini perbedaannya. Baniat orang yang bertayamum itu waktu inya mengambil, waktu menepuk tangan ke tanah. Baniat inya hendak mengambil debu tanah untuk bertayamum. Nah ini kan tanah nih, tanah itu ada debunya, tapakakan ke situ. Nah yang menapak itu nah berniat hendak mengambil debu segan bertayamum. Wajib tuh syaratnya kayak itu. Nah misalnya pangnya, misalnya tangannya kada mengambil, memang tangannya tadi di tanah berarti kapan? Nah memang waktu push up aja, push up kan tanah, push up tangan di tanah loh kok push up. Nah berarti untung push up dilihatinya banyak debu di tanah, selalu aku coba tayamum ya. Nah itu kada sah tayamumnya karena inya kada berniat waktu yang tersampuk ke tanah tadi berniat hendak tayamum kada ada di situ. Nah di sini perbedaannya, kalau berwudu kan waktu permulaan membasuh di situ kita ada niat ya Allah mandi wajib gitu. Kalau bertayamum kada, waktu kita hendak mengambil tanah menapuk, nah di situ berniat mengambil debu hendak bertayamum. Nah di situ kan yang dimaksud wa ayyaksidahu wa ayyamsaha wajhahu, dan inya menyapu wajahnya. Wajib dia menyapu nih, jadi menggunakan tangan nih menyapu. Wa yadaihi, dan dua tangannya. Bidor bata ini dengan dua pukulan. Nah ada boleh kita misalnya di padang pasir yang banyak debunya, padang tanah banyak debunya, hendak bertayamum muha aja dihurungakan aja. Pastakan angin lalu kan cut langsung muha kayak berdebu, salah kada sah. Ya bisa nang kayak mau aja. Sudah tangan pulang ini pada debu berhamburan, salah kada sah karena wajib menyapu. Dengan apa? Bidor bata ini dengan dua pukulan. Nah, dua pukulan pulang kita ini. Bidor bata ini minimal dua pukulan, maksudnya minimal paling sedikit. Nah jadi untuk muha satu pukulan paling sedikit, untuk tangan satu pukulan paling sedikit. Amun untuk muha lebih bang dari satu pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan sampai 10 pukulan silahkan aja ada bapak. Nah arti pukulan itu satu kayak ini. Nah tak satu pukulan naranya untuk apa? Untuk muha. Nah lihat dulu sedang aja, bila tabal benar hendak dibuangi silahkan sedikit. Membuanginya ke sini kan boleh aja, kan bapak kan ini kan belum dipakai aja lagi, ada mustamal. Yang mustamal tuh yang sudah dipakai gugur ke situ kalau boleh. Nah sedang aja, nah tak satu pukulan. Nah waktu memukuli berniat aku hendak mengambil tanah ini hendak bertayamum. Nah itu bahasa sederhananya tuh hendak bertayamum karena Allah. Itu aja. Atau hendak lengkapnya bertayamum supaya membolehkan sembahyang misalnya. Tak waktu kayak itu tuh. Nah satu pukulan naranya, maksud satu pukulan untuk apa? Untuk menyapu muha. Nah nyapu muhanya kayak ini. Nah dari atas. Nah bila sudah tangan ini marikit ke muha, itu jangan dilepas-lepas supaya jangan mustakmal sampai ke bawah. Nah satu pukulan naranya.
wajib untuk muha minimal. Ternyata di sini ada rasa balum karena debu. Ambil ya kalau debunya lagi. Karenanya sini aja, sini gini tak nah. Jadi minimal 1 pukulan, hendak 2 pukulan boleh, 3 pukulan boleh juga merasa belum meliput. Nah, tapi yang kada boleh kayak ini, tak sekali. Nah, diangkatnya tangan, sama sudah, dibelikakannya udah boleh. Mau hendak membelikakan, dabu basah. Nah, 1 pukulan, minimal 1 pukulan, 2 pukulan boleh untuk menyempurnakan. Nah, pukulan yang berikutnya bila sudah ini sempurna, nah ini pas sudah tadi. Nah, ke bawah, selesai. Nah, lalu pukulan berikutnya asakan kedua tangan. Nah, itu yang dimaksud bidor batai ini nih. Pukul pulang. Biar di sini kada apa-apa. Ini kan sudah dibuang aja sudah. Tak sini. Nah, hanya kedua tangan. Kedua tangan ini minimal satu pukulan kayak ini juga. Dilihati cukup aja debunya. Nah, lalu caranya ini kan penuh debu nih. Debu. Ini dibagi 2. Nah, ini bagi 2. Bagi 2 loh sudah lah. Bagi 2. Nah, ini maksud dibagi 2 fungsinya kan dibagi 2, dibagi 2. Lalu caranya ini nah. Yang berdebu kan di sini tadi. Belakangnya ada berdebu. Nah, lo kayak ini nah. Lah ke bawah. Nah, ngalih ini aja nah. Nah, sudah. Saat ngisi baju ini kada paham juga. Kayak orang beli bakal lahir sudah nah. Nah, jadi wajib sampai lipat siku. Sudah 1 pukulan. Nah, bila ada cincin lepas dulu. Jam tangan yang harga 5 juta lepas dulu. Lepas dulu sini. Galang segala macam lepas dulu. Sebab menghalangi debu. Lepas dulu. Ini plus begini pacul ya. Nah, sampai ke bawah siku. Separuh dari telapak tangan kiri tak pakai debunya sudah. Separuhnya belum. Separuhnya segel sebelah sini. Nah, langsung ke ini. Nah, lalu ini. Nah, ini kan tadi karena di sini aja loh kak. Ini karena karena belakangnya. Nah, gunakan pulang separuhnya segel di sini. Nah, ini. Nah, ini 3 kali kamu sampai jelas. Nah, karena di sini, ininya karena bertanah. Nah, sampai ke siku bawah. Lalu nih, segan di sini belum lagi. Nah, ininya. Nah, sekali. Ini kan belum terpakai lagi nih. Hanya telapak kiri terpakai untuk tangan kanan, sedangkan telapak yang ini belum lagi. Ini pulang sama. Nah, sampai ke bawah separuhnya sini genakan aja nih. Lalu ini nah lah. Nah, ini kada tersentuh sini separuhnya. Nah, juga. Jadi karena debu berataan rasa kada pas benar, biasa pulang tepuk. Nah, yang mana yang kurang? Bisa yang kurang sini. Nah aja. Bisa kurang sini aja. Tepuk pulang. Nah, bisa jangan kayak itu. Cuma tadi kan tadi anunya aja nih tuh. Cara yang paling pemulaan ya. Sahjaku bertayamum. Nah, kasih ini niatnya mandak. Sahjaku bertayamum supaya kau sembahyang. Nah, bahasa Banjar aja sudah. Sahjaku bertayamum supaya kau sembahyang. Bukan mengangkat hadas supaya kau sembahyang. Nah, tak. Nah, ini. Nah, tentu. Nah, itu yang dimaksud wa ayyam saha wajhahu wa yadaihi, dan 2 tangannya bidor batai ini dengan 2 pukulan. Lalu berikutnya wa ayyazila an-najasata awalan. Wallahu alam. Ke situ dulu lah. Kan kita sambung.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصد اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله